Istilah abad kegelapan bukan berarti dunia tanpa cahaya, melainkan masa ketika catatan sejarah menjadi sangat terbatas. Banyak peristiwa tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga periode ini tampak gelap bagi para sejarawan. Seiring runtuhnya kejayaan Yunani dan Romawi, pusat pengetahuan pun bergeser. Ilmu dan literatur tidak lagi berkembang luas di ruang publik, melainkan tersimpan dalam biara dan lembaga keagamaan dijaga oleh segelintir orang. Dalam kehidupan sosial masyarakat mengalami perubahan besar. Sistem kewarganegaraan yang kompleks perlahan hilang, digantikan oleh feodalisme, di mana perlindungan dari penguasa lokal menjadi kebutuhan utama dibandingkan hak individu. Secara geopolitik, wilayah Eropa yang dulu berada di bawah satu kekaisaran besar terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Para panglima perang dan raja lokal memegang kendali, menciptakan lanskap kekuasaan yang terfragmentasi. Namun di balik julukan gelap, masa ini justru menjadi fondasi penting. Inovasi pertanian mulai berkembang dan bahasa-bahasa modern perlahan terbentuk menjadi dasar peradaban yang kita kenal hari ini. Abad kegelapan secara tradisional dimulai pada tahun 476 Masehi ketika kekuasaan Romawi Barat runtuh. Kaisar terakhirnya, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Odoacer, menandai berakhirnya sebuah imperium besar yang selama berabad-abad mendominasi Eropa. Memasuki abad ke-5 hingga ke-8, Eropa dilanda kekacauan besar. Gelombang migrasi suku-suku pengembara datang silih berganti, menghancurkan stabilitas politik dan sosial yang sebelumnya terbangun. Periode ini kemudian berlangsung panjang, hampir 6 abad lamanya, sebuah masa transisi yang mengisi celah antara runtuhnya peradaban klasik dan lahirnya kembali semangat ilmu pengetahuan di era Renaissance. Namun kegelapan ini tidak terjadi di seluruh dunia. Di Timur Tengah justru muncul zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, matematika, dan budaya berkembang pesat. Sekitar tahun 1000 Masehi, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Universitas pertama berdiri, perdagangan kembali hidup, dan perlahan Eropa keluar dari bayang-bayang kegelapan menuju era baru peradaban. Runtuhnya Kekaisaran Romawi bukan sekadar jatuhnya sebuah pemerintahan, tetapi juga hancurnya fondasi kehidupan. Sistem pajak lenyap, tentara terorganisir menghilang, dan jalan-jalan yang dulu menghubungkan benua kini terbengkalai. Di tengah kekosongan itu, gelombang invasi datang tanpa henti. Suku Goth, Vandal, Hun hingga Viking menyerbu wilayah Eropa, menghancurkan kota-kota dan memutus jalur perdagangan yang sebelumnya menjadi nadi peradaban. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, pendidikan pun merosot. Membaca dan menulis menjadi kemewahan yang tak lagi penting bagi masyarakat yang setiap hari harus berjuang melawan kelaparan dan ancaman perang. Ekonomi ikut terguncang. Nilai mata uang runtuh, memaksa masyarakat kembali ke sistem barter dan kehidupan agraris sederhana. Perdagangan jarak jauh menjadi terlalu berisiko untuk dilakukan. Seolah belum cukup, bencana alam dan wabah memperparah keadaan. Wabah Justinian serta perubahan iklim ekstrim memangkas populasi secara drastis, menghancurkan hasil panen, dan menjerumuskan dunia ke dalam masa yang benar-benar penuh ketidakpastian. Kehidupan di abad ke-8 diatur oleh sistem feodalisme yang ketat. Para petani bekerja di tanah milik bangsawan, menukar tenaga dan hasil panen dengan perlindungan dari ancaman perang dan perampokan. Di atas struktur itu, Gereja Katolik memegang peran yang sangat kuat, bukan hanya sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai pengatur hukum, pencatat sejarah, dan otoritas yang dihormati di seluruh wilayah Eropa. Sebagian besar masyarakat hidup dalam isolasi. Desa-desa kecil menjadi dunia mereka, tempat lahir, bekerja, dan meninggal. Perjalanan jauh hampir tak pernah dilakukan, membuat kehidupan terasa sempit dan terbatas. Dalam hal keadilan, sistem hukum berubah drastis, alih-alih bukti rasional. Banyak kasus ditentukan melalui trial by ordeal, ujian fisik berbahaya, yang diyakini akan menunjukkan kebenaran melalui campur tangan ilahi. Di tengah kerasnya kehidupan, masyarakat menemukan harapan dalam spiritualitas. Keyakinan akan kehidupan setelah mati menjadi pegangan utama, membentuk cara pandang, perilaku, dan tujuan hidup mereka sehari-hari.
Dari masa yang penuh ketidakpastian, justru lahir fondasi dunia modern. Raja-raja lokal mulai mengkonsolidasikan kekuasaan, membentuk cikal bakal negara-negara seperti Prancis, Inggris dan Spanyol yang kita kenal hari ini. Di bidang militer, kebutuhan akan perlindungan melahirkan para ksatria. Mereka menjadi simbol kekuatan, sementara kastil-kastil batu menjulang sebagai benteng. Pertahanan yang mendominasi lanskap Eropa. Dalam sektor pertanian, keterbatasan tenaga kerja mendorong inovasi besar. Bajak berat dan sistem rotasi 3 lahan meningkatkan hasil panen, membuka jalan bagi pertumbuhan populasi di masa mendatang. Sementara itu, di balik dinding biara yang sunyi, para rahib bekerja tanpa lelah. Mereka menyalin naskah-naskah kuno dengan tangan, menjaga ilmu pengetahuan agar tidak hilang di telan zaman. Semua tekanan dan keterbatasan ini akhirnya memicu perubahan besar. Rasa haus akan pengetahuan dan pembaruan meledak menjadi Renaissance, sebuah era kebangkitan seni, ilmu, dan peradaban manusia.